sama tersebut diganti dengan hadis-hadis yang lebih diperlukan dalam masalah fikih udhiyah ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-36. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, katabal ihsana, telah mewajibkan berbuat baik, ala kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kalian itu membunuh, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuh. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian itu menyembelih, fa ahsinudz dzibhah, maka perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah menajamkan masing-masing kalian akan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia merehatkan, membikin rehat hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini pada naskah Arab saya kasih judul Al-Ihsan fi Dzabh. Berbuat ihsan, berbuat baik di dalam menyembelih, yaitu dalam hal ini hewan kurban Idul Adha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195 ya. Dan perbuatan baik itu ada 3 macam. Perbuatan baik kepada Allah, ittaqillah haitsuma kunta. Perbuatan baik kepada diri kita sendiri, adbi'is hal hasanata as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan berbuat baik kepada sesama makhluk, termasuk dalam hal ini kepada hewan sembelihan. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, 3 macam perbuatan baik ini sudah disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, dan itu sudah kita pelajari pada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana membaguskan di dalam menyembelih, yaitu yuhidda ahadukum syafratahu. Nah, ini salah satu contohnya ya, pisaunya ditajamkan. Kenapa ini termasuk ihsan di dalam menyembelih? Karena semakin tajam pisau, semakin cepat dia mematikan hewan yang disembelih tersebut. Sehingga rasa sakit yang dirasakan itu semakin sedikit. Karena itu para ulama mengatakan cara paling bagus untuk membunuh hewan yang akan kita makan, apabila dia bukan termasuk hewan yang disembelih, maka caranya adalah cara apapun yang paling menyebabkan cepat kematiannya. Misalnya paling cepat menyebabkan kematiannya dipukul kepalanya misalnya, maka dipukul kepalanya. Ya, misalnya ikan ya, biasanya orang yang menyembelih yang akan memasak lele misalnya, saya lihat itu dipukul kepalanya. Kalau memang itu adalah cara yang paling cepat menyebabkan kematiannya, maka itulah cara yang paling utama. Kalau ada cara yang lain yang lebih cepat mematikan hewan tersebut, maka cara itulah yang paling bagus. Kemudian disuruh juga merehatkan hewan sembelihan, ya, membuat rehat, membuat nyaman. Salah satunya adalah dengan tidak menjadikan dia kehausan dan kelaparan ketika disembelih tersebut. Maka sebelum disembelih hendaklah sudah dicukupi makannya, dicukupi minumnya, sehingga dia tenang, nyaman ya. Apalagi kalau dia ngantuk karena sudah kenyang kemudian disembelih sehingga dia tidak merasakan apa-apa karena masih ngantuk. Nah, ini sesuatu yang yurih ya, membuat rehat. Termasuk membuat rehat adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu jangan menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Sehingga ketika hewan-hewan kurban ini dikumpulkan dalam satu tempat, ketika satu akan disembelih, maka hendaklah dipalingkan dari penglihatan hewan-hewan yang lainnya. Mungkin ditaruh di belakangnya misalnya, atau ditutupi oleh kerumunan orang. Nah, ini termasuk membuat rehat hewan sembelihan. Kemudian kata-kata kataba, arti asalnya itu menulis, tetapi maksudnya di sini adalah mengharuskan atau mewajibkan. Kenapa sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan oleh Allah diungkapkan dengan kata-kata kataba? Dijelaskan oleh Imam Mawardi bahwasanya karena segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu sudah ada tulisannya, ya, sudah tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Maka ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan, ya, maka kewajiban puasa Ramadan itu sudah kutiba, sudah tertulis di dalam Allahul Mahfuz juga. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya hadis 37, al-haditsus sabi' wa thalathun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturidu, apakah engkau hendak, apakah engkau ingin,
antumitaha, untuk mematikan hewanmu, mautatin, beberapa kali kematian. Halla haddatta, kenapakah engkau tidak menajamkan syafrataka, pisaumu, qabla an tudji'aha, sebelum engkau menidurkan hewan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan kalau hadis diriwayatkan Hakim, yaitu dalam kitab Mustadraknya, maka berarti hadis itu sahih menurut Al-Hakim, karena beliau kumpulkan dalam kitab Mustadrak ini hadis-hadis yang sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menajamkan pisau di depan hewan yang akan kita sembelih. Jadi kasus hadis ini, ada seorang sahabat Nabi akan menyembelih hewan korban, kemudian hewannya dijatuhkan dulu. Nah, begitu sudah jatuh, begitu sudah siap disembelih, baru dia tajamkan. Nah, maka ini salahnya dua kali ya. Menajamkannya waktunya tidak tepat. Semestinya sebelum ditidurkan hewan tersebut sudah ditajamkan dulu. Jadi ini terbalik ya. Semestinya A baru B, ya ini dia lakukan B baru A, terbalik. Kemudian salah yang kedua adalah dia tajamkan di depan hewan tersebut. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak ihsan. Nabi mengatakan, apakah kamu ingin mematikannya beberapa kali mati? Artinya mati pertama adalah mati ketakutan. Mati kedua, mati ketakutan lagi, karena ditajamkan bersuara pisaunya, sreng, sret. Nah, ini ketakutan, menyebabkan ketakutan. Begitu dia disembelih, nah itu baru mati betulan. Itu adalah mati yang terakhirnya setelah dia mengalami beberapa kali kematian, yaitu kematian karena ketakutan. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, sehingga sangat munasib, sangat pantas kalau dimunculkan setelah hadis yang sebelumnya tadi yang lebih umum ya. Jadi bentuk-bentuk ihsan itu salah satunya adalah hadis ini. Hadis berikutnya hadis 38, al-haditsu tsamin wa thalathun, an Ziyad bin Jubairin rahimahullahu taala qala. Ini saya doakan rahimahullah karena dia seorang tabi'in ya. Ra'aitu ibn Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ata ala rajulin, mendatangi seorang laki-laki dewasa, qad anakha badanatahu, dia sudah menderumkan ontanya, yanharuha, dia akan menyembelihnya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, ib'atha, bangkitkanlah onta kamu ini, qiyaman, dalam keadaan berdiri, muqayyadatan, dalam keadaan terikat, sunnata Muhammadin, sebagai sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan makna muqayyadah, terikat, itu maksudnya ma'qulata, terikat al-yadil yusra, kakinya yang kiri atau tangannya yang kiri ya. Kalau diterjemah itu kaki, itu maksudnya adalah kaki yang depan ya, karena tangannya adalah yang depannya. Inilah cara menyembelih unta sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya 3 ya. Pertama, disembelih dalam kondisi qiyaman, berdiri. Dan ini sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada surah Al-Hajj Allah mengatakan, "Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf." Surat Al-Hajj ayat 36. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih unta itu dalam keadaan shawaf, bersaf. Bersaf itu maksudnya kakinya berbaris, jadi dalam kondisi berdiri. Ada juga yang membaca ayat ini bukan shawaf tapi shawafi, artinya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bacaan yang mutawatir adalah shawaf. Ada juga bacaan yang lain yang membaca ayat ini shawafin. Ini juga bukan bacaan yang mutawatir, ini bacaan yang syadz. Nah, shawafin artinya adalah berdiri dengan 3 kaki. Salah satu kakinya diangkat, nah diikat supaya untanya tidak lari. Yang diikat yang mana? Kaki yang depan, yang kiri ya. Maka diungkapkan dalam hadis ini, dalam keterangan hadis ini, al-yadil yusra ya, tangan yang kiri, yaitu kaki depan yang kiri yang diikat, lainnya dilepas supaya dia bisa berdiri. Nah, ini sunnah yang pertama dalam kondisi berdiri. Sunnah yang kedua, muqayyadatan, dalam keadaan terikat. Nah, terikatnya sudah dijelaskan tadi pada bacaan shawafin untuk ayat tersebut, tetapi bacaannya memang bukan bacaan yang mutawatir, tetapi dari sisi tafsirnya benar ya, bahwasanya sunnah Nabi SAW menyembelih unta dalam keadaan shawafin, yaitu berdiri 3 kaki, 1 kakinya diikat. Kemudian sunnah yang ketiga adalah disembelihnya secara nahar, yanharuha ya. Yanhar itu menyembelih dengan menggoreskan pada bagian bawah dari leher. Maka sunnahnya penyembelihan unta
itu adalah dengan cara nahar, yaitu disembelih pada bagian bawah leher sini. Adapun sunnahnya dalam menyembelihan sapi dan kambing, itu sunnahnya adalah dengan cara dzabah, yaitu disembelih pada bagian atas leher ini. Meskipun cara ini kalau dibolak-balik itu tetap sah, tetap halal dagingnya, tidak ada masalah, tetapi yang paling afdal adalah untuk unta nahar, sementara untuk kambing dan sapi dengan cara dzabah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsut tasi' wa thalathun, hadis 39. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi, kemarikanlah, bawalah kemari al-mudyah, pisau. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ishhadhiha, asahlah pisau itu bihajar, dengan batu. Fafa'alat, maka Aisyah melakukan. Thumma akhadhaha, kemudian Nabi SAW mengambil pisau tadi. Wa akhadhal kabsha, dan beliau mengambil kambing gibas jantan. Fa'adja'ahu, lalu Nabi menidurkan kambing itu. Thumma dhabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Bismillah, dengan nama Allah. Ini maksudnya mengucapkan dulu baru menyembelih ya. Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai membaca doa ini, thumma dhaha bihi, kemudian beliau berkorban dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cara menyembelih korbannya dengan sangat-sangat ihsan ya. Diasah dulu pisaunya, baru setelah itu ditidurkan kambingnya, baru setelah beliau membaca doa, kemudian beliau baru menyembelihnya. Dan di sini doanya Nabi ada dua ya. Yang pertama adalah Bismillah, yang kedua adalah doa qabul, doa supaya diterima sembelihannya tersebut, yaitu mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ada dua catatan untuk doa menyembelih ini. Catatan pertama, bahwasanya membaca bismillah sebelum menyembelih ini hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah wajib. Wajib artinya gimana? Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau meninggalkan dengan sengaja, maka efeknya dua. Pertama, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kedua, sembelihannya tidak halal ya. Kemudian pendapat yang lain, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, ini menyelisih mayoritas para ulama, bahwasanya membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya hanyalah sunnah. Efeknya kalau hanya sunnah, maka berarti apa? Berarti kalau ditinggalkan secara secara sengaja, maka tidak berdosa, tetapi makruh meninggalkannya secara sengaja ya, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami dalam nazam beliau Jauharatul Aliyah. Dan hewannya masih halal menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena menyembelihnya, membaca bismillahnya adalah hanya sunnah saja. Tapi paling bagusnya kita menggunakan pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena sesuai dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan bismillah ketika beliau menyembelih. Catatan yang kedua, dalam hadis ini Nabi mengatakan, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Nah, dari doa qabul ini yang bisa kita tiru adalah kalimat yang pertama saja ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ini saja yang bisa kita tiru. Adapun wa min ummati Muhammad ini tidak bisa untuk ditiru, karena kata para ulama ini hanyalah doa yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berkorban ya kita sebutkan nama kita, misalnya namanya Ahmad ya. Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmad. Atau boleh juga Allahumma taqabbal minni, terimalah dari saya ya, tidak disebut namanya. Wa min ahli, dan dari keluarga saya. Tapi paling bagusnya disebutkan nama sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan nama beliau, min Muhammadin. Adapun doa-doa yang lain selain daripada bismillah, maka hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Termasuk doa qabul, termasuk doa taujih yang akan kita bahas pada hadis setelahnya, dan doa-doa yang lainnya itu semuanya adalah sunnah ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan urutan bagaimana cara
menyembelih ini. Saya bacakan dari tulisan guru kami di dalam kitab beliau Al-Jauharatul Aliyah. Beliau mengatakan, wa rabi'un tasmiyatun wa intarak amdan fa makruhun bila raibin wa syak. Membaca tasmiyah, ya, ini urutan pertama. Kemudian beliau mengatakan wal khulfu fir rahmani war rahimi hal min ba'di bismillah zaiduhu ajal. Diperselisihkan apakah setelah bismillah dibaca ar-rahman ar-rahim atau tidak. Jadi bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau mengatakan zaiduhu ajal, ditambahkan itu lebih utama. Ini pendapat mazhab Syafi'i, ya. Sementara kalau kita melihat praktik Nabi SAW, maka beliau tidak menambahkan ar-rahmanir-rahim. Karena itu guru-guru kami dari kalangan ahli hadis, mereka lebih menyukai bahwa menyembelih korban itu bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillah, ya. Karena bismillah ada tempatnya, bismillahirrahmanirrahim ada tempatnya. Membaca Quran misalnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, disebut basmalah. Makan misalnya dimulai dengan bismillah, ya, tanpa ar-rahmanirrahim, disebut tasmiyah, ya. Kemudian setelah itu wa qablaha wa ba'daha takbiru fa rabbunal muhaiminul kabiru. Sebelum dan setelah bismillah dibaca takbir. Nah, ini mazhab Syafi'i, ya. Jadi prakteknya Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Tetapi lebih bagusnya kita menggunakan apa yang tertera dalam hadis yang kita baca tadi, ya. Takbirnya satu kali saja di depan setelah bismillah. Jadi bukan sebelum bismillah dan setelahnya. Meskipun kalau mazhab Syafi'i mengatakan begitu, ya, disunahkan takbirnya sebelum dan setelah bismillah. Wal khamisus salatu wassalamu ala alladhi maqamuhul maqamu. Setelah itu membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini mazhab Syafi'i, ya. Kalau kita cari dalilnya, apakah Nabi juga membaca salawat ketika menyembelih? Tidak bakal ketemu, ya, tidak ada. Ini sepanjang pencarian saya tidak ada. Tetapi guru-guru kami dari mazhab Syafi'i mengatakan, kenapa disunahkan baca salawat dan salam? Itu karena dalil umum, bukan dalil khusus masalah kurban, tapi dalil umum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah mengangkat bagi kamu wahai Nabi akan namamu. Ini surah Asy-Syarh ayat 4. Nah, tafsiran ayat ini adalah bahwa ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidaklah aku Allah disebut kecuali engkau juga disebut bersamaku. Nah, maka berdasarkan keumuman dalil ayat ini, ulama mazhab Syafi'i kemudian mengatakan disunnahkan juga atau mustahab, ya, untuk membaca salawat dan salam setelah membaca Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar ini kita menyebut nama Allah, lalu kemudian kita iringi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca salawat. Wasabi'ud du'a'u bil qabuli ila huna mahattatul wusuli. Yang terakhir adalah doa membaca doa qabul, ya, yaitu doa yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah dari Muhammad, dari umat, dari keluarga Muhammad. Apakah ada doa lain? Ada. Mari kita baca hadis setelahnya, hadis yang ke-40, dan ini hadis terakhir. An Jabirin radhiyallahu anhu qala dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyembelih yaumaz dzabhi, pada hari penyembelihan, maksudnya Idul Adha. Kabsyaini, dua kambing gibas yang jantan, aqranaini yang bertanduk bagus, amlahaini yang berwarna amlah. Amlah itu lebih banyak putihnya daripada hitamnya, ya. Jadi warna bulunya putih hampir total, tapi ada sedikit beberapa tempat yang hitam. Muja'aini yang telah dikebiri. Falamma maka tatkala wajjahahuma, beliau telah mengarahkan atau menghadapkan keduanya, yaitu ke arah kiblat. Qala, beliau membaca doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi. Bismillah wallahu akbar.
Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi di atas agamanya Ibrahim yang Hanif. Hanif itu ya condong dari kesyirikan kepada tauhid. Dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salat saya, sembelihan saya, nusuk itu bisa diartikan apa? Ibadah, bisa juga diartikan menyembelih. Wa mahyaya, dan hidup saya dan mati saya semuanya adalah lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya kita ikhlas, semuanya kita hadapkan kepada Allah, ya, kita persembahkan untuk Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku ini termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Allahumma minka walaka. Jadi sembelihan ini darimu dan untukmu, ya. Jadi kita akui bahwa semua nikmat Allah itu dari Allah. Kita tidak bisa membeli korban kecuali dengan harta, dan harta tersebut munculnya, sumbernya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini seolah-olah menyindir ya orang-orang yang tidak mau korban sementara dia mampu. Alangkah pelitnya mereka, sudah dikasih oleh Allah, kemudian oleh Allah disuruh untuk dipersembahkan, dia tidak mau. Maka kita katakan Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini korban dari engkau dan untuk engkau lagi, okay? Dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Bismillah wallahu akbar. Thumma dhabaha. Kemudian beliau baru menyembelih. Nah, muncul pertanyaan, bukankah dalam hadis ini Nabi membaca doa panjang dulu, doa qabul, baru kemudian Bismillah wallahu akbar? Kenapa mazhab Syafi'i urutkan Bismillah yang pertama, kemudian Allahu akbar berikutnya, kemudian doa qabul yang terakhir? Nah, jawabannya adalah karena rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, wasakata alaihi, dan beliau diam terhadapnya alias tidak mendhaifkannya, wa huwa mukhtalafun fihi. Tetapi hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, ya. Mukhtalafun fihi ini lebih bagus ditulis mukhtalafun fi sihhatihi, ya. Diperselisihkan apa? Kesahihannya. Jadi banyak para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Karena itu Imam Malik ketika ditanya, ya, wahai Imam Malik, apa hukumnya mengucapkan Allahumma minka walaka ketika menyembelih? Maka dia mengatakan bid'ah, ya, itu adalah bid'ah. Itu yang dimaksud oleh beliau karena hadis ini dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, sehingga beliau tidak membolehkan mengucapkan Allahumma minka walaka ketika hendak menyembelih. Karena itu ya bebas saja ya, kita yang bukan ulama boleh kita mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini, boleh juga kita mengikuti pendapat ulama yang mendhaifkan hadis ini, termasuk diantaranya adalah ulama-ulama mazhab Maliki, dan demikian juga Syekhul Albani termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa kambing Nabi adalah muja yang sudah dikebiri. Dikebiri ini berarti ada cacat pada hewan tersebut, ya. Bagian peringsilan, ya, kalau bahasa Jawanya itu, dua buah pelir di bawah zakarnya itu sudah diambil atau diremuk, sudah dirusak. Nah, ini berarti kan berkurang sebagian tubuhnya. Kenapa berkurang sebagian tubuhnya? Ini masih sah untuk kurban. Sementara bagian peringsilan tadi itu bisa dimakan, ya, termasuk daging, artinya bisa dimakan. Nah, maka jawabnya adalah karena kekurangan yang sedikit pada peringsilan tadi sudah diganti oleh gemuknya daging, ya. Maka ini sudah mewakili. Karena apa? Karena hewan itu biasanya dikebiri dalam rangka supaya dia menjadi gemuk. Dan hukum mengebiri hewan ini diperbolehkan selama dia masih kecil, ya. Karena ketika masih kecil dia belum punya syahwat, sehingga ketika dikebiri ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah besar, ya, sudah dewasa, kemudian dikebiri, ya, ini berarti menyiksa hewan tersebut. Karena dia asalnya punya syahwat, kemudian dikebiri, sehingga apa? Mengurangi haknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah fikih dalam hal pengebirian hewan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wajhahuma, Nabi menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, ini dalilnya, hadisnya kita ketahui bahwa diperselisihkan ulama. Sehingga yang mengatakan hadisnya dhaif, ya, tidak menekankan harus menghadap ke arah kiblat, ya. Sementara yang menganggap hadisnya sahih, maka mereka mengatakan termasuk sunnah dalam menyembelih kurban adalah dihadapkan ke arah kiblat. Ya, paling bagus kita hadapkan ke arah kiblat, ya. Tetapi kalau memang tidak bisa untuk dihadapkan ke arah kiblat, misalnya hewannya jatuhnya susah dan ketika pas sudah jatuh tidak sesuai yang kita inginkan, malah menghadapnya ke arah timur, tidak ke arah barat kalau di Indonesia, maka ini tidak perlu untuk
paksa-paksakan menghadap ke arah kiblat, karena toh itu hadisnya tidak sahih atau diperselisihkan oleh para ulama. Baik, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan wa ummatihi, ya, terimalah dari Muhammad dan umatnya. Nah, sekali lagi kata-kata umatnya ini khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa untuk kita tiru. Kemudian buku ini ditutup dengan ziyadatu khair, tambahan kebaikan, tambahan ilmu maksudnya. Ani bin Jubairin wa Ikrimata wa Mujahidin wa Qatadata qalu. Ini semuanya ulama-ulama tabi'in. Mereka mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar, ya. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah. Yakni maksudnya adalah inhar hadiyaka au udhiyataka. Sembelihlah binatang hadiyumu atau binatang udhiyahmu. Hadiyu adalah sembelihannya orang haji, udhiyah adalah sembelihannya orang yang tidak haji. Semuanya sama pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu maksud ayat ini adalah fasholli li rabbika, salat Idul Adha, wanhar, menyembelih setelah salat Idul Adha. Ada juga tafsiran yang lain, yaitu wa an Aliyin wa ibni Abbasin. Maknahu, maksud ayat ini adalah ayyad'al yamina 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini, ya. Jadi telapak tangan kanan memegang pergelangan ini, sehingga yang terpegang 3 bagian, ya, telapak tangan kiri dan pergelangan dan juga hasta. Ini sunnah Nabi SAW seperti ini. Kemudian diletakkan di mana? Inda nahrihi, diletakkan pada nahar. Nahar itu bagian bawah dari dada, ya. Jadi pas salat Allahu Akbar, taruh di sini, naik ini. Fi shalah, ketika salat. Dzakarahul Mawardi, ini disebutkan oleh Mawardi. Tetapi ini tafsiran dari Ali dan Ibnu Abbas, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua hadis yang bicara tentang di mana Nabi meletakkan tangannya pada tubuhnya ketika salat, tidak ada satupun yang selamat dari kedhaifan, ya. Tetapi yang paling ringan dhaifnya adalah yang mengatakan bahwa Nabi meletakkannya pada dada. Karena itu bebas menurut para ulama, boleh ditaruh di atas dada begini, boleh juga ditaruh di bawahnya, yaitu di bagian perut, boleh juga ditaruh di bawahnya lagi, ya, bawahnya pusar, nggak ada masalah, semuanya sah, ya. Wan nahru ala sadr, dan nahar itu adalah bagian atas dari dada. Inilah yang dapat kita baca dari buku ini. Sudah selesai semuanya, tetapi dalam naskah Arab ini ada mulhaq, ada tambahan, yaitu tulisan guru kami Al-Jauharatul Aliyah fi ahkamil udhiyah. Ini adalah satu karya nazam yang ditulis oleh guru kami yang penyair, ya, Syekh Ad-Doktor Ali Ismail Al-Qudaimi. Ini seorang ulama masyayikh dari Yaman, kemudian beliau tinggalnya di Indonesia, ya. Saya tidak tahu tepatnya di mana, tetapi beliau setiap hari mengajar dan live streaming dengan YouTube-nya, sehingga kalau mau mengambil ilmu dari beliau secara langsung, itu bisa dicari nama beliau Ali Ismail Al-Qudaimi, ya. Beliau selalu bathun mubashir, mengajarkan kajian secara live dalam YouTube beliau, dan itu setiap hari insyaallah pada jam 9 sampai jam 10 insyaallah, ya. Sampai jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini salah satu tulisan beliau yang berkaitan dengan kurban Idul Adha, ditulis sesuai dengan mazhab Syafi'i rahimahumullahu taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan terakhir saya akan membuka beberapa pertanyaan yang sudah masuk tentang kurban ini. Apakah boleh sisa uang pembelian hewan kurban untuk dibuat perbaikan alat seperti pecok, pisau dan sebagainya? Nah, ini semuanya uang ini adalah milik dari pengkorban, sehingga seorang wakil pengkorban hendaklah menggunakan uang tersebut sesuai dengan izin dari pemiliknya. Karena itu para panitia paling bagusnya itu membuat satu peraturan yang jelas, bagaimana berkorban bersama kita panitia. Ada aturannya yang jelas. Misalnya kalau ada uang sisa nanti akan digunakan untuk membeli pisau dan sebagainya, atau masuk di kas masjid, karena masjid juga mengeluarkan kasnya untuk program penyembelihan kurban ini. Sehingga orang ketika ikut pada panitia itu sudah tahu betul, ya, jelas betul
duitnya akan diapakan, kemudian bagaimana nanti dia jadi haknya apa saja dan kewajiban dia apa saja, semuanya sudah jelas sehingga tidak akan terjadi fitnah. Jadi intinya harus jelas kepada pemilik uang tersebut. Pemiliknya masih tetap sama, yaitu orang-orang yang berkurban tadi. Jangan sampai kita panitia sebagai wakil mengatakan harganya 5 juta, ternyata padahal harganya hanya 4 juta. Tidak bisa kayak begitu. Karena antara pengkorban dengan panitia ini bukan akadnya jual beli, tapi akadnya adalah wakil, ya. Mewakilkan dalam pengurusan atau pencarian korban ini kepada panitia. Kalau memang panitia mau akadnya jual beli, ya diberitahukan sejak awal, ya. Kami panitia menjual hewan korban, ya. Silahkan yang mau beli hewan korban kami kasih harga sekian. Nah, kalau itu terserah, bebas dia kasih harga berapa, ya. Tapi kemudian daging pemberian saat hari kurban, apakah boleh dijual? Misalnya pedagang cilok, daging tersebut dibuat cilok dan dijual. Pedagang tidak berkorban, nah, nggak ada masalah. Kalau saya mendapatkan daging dari orang lain, kemudian daging itu saya jual, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kalau itu adalah daging kurban saya sendiri, kemudian saya jual, nah, itu tidak boleh. Meskipun sudah berubah bentuknya, ya saya buat cilok, sudah berubah bentuknya, tapi kemudian saya jual cilok itu, tidak boleh, ya. Karena hewan yang sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan dalam syariat Islam ini untuk diperjualbelikan lagi oleh pelakunya. Taib, saya kira 2 pertanyaan ini saja yang sudah masuk, nggih. Adapun kalau ada pertanyaan yang lain yang saya belum mengetahuinya, maka bisa dikirim lagi dan bisa dibuka insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.